Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit senja mulai menguning ketika 4 orang tukang bangunan berjalan melewati jalan tanah berbatu menuju sebuah rumah tua di ujung desa. Mereka adalah Pak Sardi, seorang tukang bangunan senior yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam pekerjaan ini, Jono, pria bertubuh besar yang dikenal pemberani, Rudi, yang paling muda di antara mereka, dan Tarman, pria pendiam yang lebih suka bekerja daripada berbicara. Mereka mendapat pekerjaan dari seorang pria bernama Pak Rahmat, yang meminta mereka untuk merenovasi rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Pembayaran yang dijanjikan cukup besar, sehingga mereka langsung menerima tawaran itu tanpa banyak berpikir. Namun, ketika mereka semakin dekat ke lokasi, suasana mulai terasa aneh. Sesampainya di depan rumah, mereka terdiam sejenak. Rumah itu besar, tetapi sudah sangat kusam dan tidak terawat. Dinding kayunya mulai lapuk, atap genting banyak yang pecah, dan halaman rumah dipenuhi rumput liar yang tumbuh tanpa kendali. Di salah satu sudut halaman, berdiri pohon besar dengan akar yang menjalar hingga ke pagar rumah. Pak Sardi menelan ludah. "Ini rumahnya? Kok kayak rumah hantu?" Jono mengangguk, berusaha tetap tenang meskipun ada perasaan tidak nyaman dalam hatinya. "Iya, ini alamat yang dikasih Pak Rahmat." Rudi, yang selama ini diam, mulai merasa ragu. "Pak Rahmat sendiri mana? Kok dia nggak ada di sini buat nyambut kita?" Pak Sardi mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon, tetapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar nada sambung yang tak berujung. Sebelum memasuki rumah, mereka memutuskan bertanya pada warga sekitar tentang rumah itu. Mereka menemukan seorang pria tua bernama Mbah Karto, yang rumahnya tidak jauh dari sana. Mbah Karto menatap mereka dengan ekspresi serius. "Kalian yakin mau kerja di rumah itu?" tanyanya dengan suara parau. "Iya, Mbah. Ada yang salah?" tanya Jono. Pria tua itu menghela napas panjang. Rumah itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Dulu, penghuninya sekeluarga, tapi mereka menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, tidak ada yang berani tinggal di sana. "Terus, siapa yang menyuruh kita merenovasi rumah ini?" Pak Rahmat bilang dia pemiliknya. Rudi menambahkan dengan nada curiga. Mbah Karto menggeleng. "Saya tidak pernah dengar nama itu. Tapi kalau kalian tetap mau kerja di sana, hati-hati. Banyak yang pernah diganggu di rumah itu." Perkataan Mbah Karto membuat suasana semakin tegang. Namun, bayaran besar yang dijanjikan Pak Rahmat terlalu menggiurkan untuk ditinggalkan. Dengan sedikit keraguan, mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Begitu mereka melewati pintu utama, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Tidak ada listrik, sehingga mereka harus menggunakan senter untuk menerangi ruangan yang gelap. Debu tebal menutupi lantai dan furnitur tua yang ditinggalkan. Tarman menyalakan lampu emergensi yang mereka bawa dan meletakkannya di meja kayu di tengah ruangan. "Kita mulai kerja besok pagi aja, ya? Hari udah mulai gelap." Pak Sardi mengangguk. "Setuju. Malam pertama kita tidur di sini dulu. Besok baru mulai kerja." Jono mendengus. "Tidur di sini? Apa nggak ada tempat lain yang lebih enak?" Pak Sardi mengangkat bahu. "Kalau kamu mau tidur di luar, silakan aja. Tapi katanya di luar juga nggak kalah angker." Jono menghela napas panjang. Mau tidak mau, mereka harus menginap di rumah tua itu. Mereka menyiapkan tikar dan selimut seadanya di ruang tamu, lalu mencoba untuk beristirahat. Namun, malam pertama di rumah itu membawa kejadian-kejadian yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saat tengah malam, Rudi terbangun karena suara ketukan di dinding kamar. Awalnya, ia mengira itu hanya suara hewan. Namun, suara itu semakin keras dan terdengar seperti ada seseorang yang mengetuk dengan jari-jari panjang. "Tok, tok, tok." Rudi menahan napas. Ia mencoba membangunkan Jono yang tidur di sebelahnya, tetapi pria itu terlalu lelap. Ketika ia mengarahkan senter ke arah dinding, suara itu langsung berhenti. "Mungkin cuma angin," gumamnya pelan.
mencoba menenangkan diri. Namun, baru saja ia mencoba tidur kembali, suara lain terdengar dari arah luar rumah. Kali ini, terdengar suara langkah kaki menyeret di halaman depan. Rudy merasa keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengintip dari jendela, tetapi yang ia lihat hanyalah halaman kosong dengan rumput liar yang bergoyang pelan. Bra! Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari loteng. Semua orang langsung terbangun. Pak Sardi menyalakan senter dan melihat ke atas. Apa tadi? Jono mengusap wajahnya. Kayaknya dari loteng. Mungkin tikus besar. Tarman menggeleng. Nggak mungkin. Suaranya terlalu keras. Mereka menatap ke arah loteng dengan perasaan was-was. Tidak ada yang berani naik untuk memeriksa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu hingga pagi. Pagi hari di rumah tua itu terasa lebih suram dibanding malam sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti halaman, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Pak Sardi, Jono, Rudy, dan Tarman bangun dengan tubuh terasa pegal karena tidur di lantai berdebu. Meskipun masih diliputi rasa tidak nyaman akibat kejadian semalam, mereka tetap bersiap untuk memulai pekerjaan renovasi. Saat mereka mulai membersihkan rumah, keanehan mulai terasa. Meski matahari sudah naik, cahaya yang masuk ke dalam rumah terasa redup. Seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari dari luar. Rudy yang bertugas membersihkan lantai merasa bulu kuduknya berdiri. Perasaan gue nggak enak, gumamnya. Jono, yang sedang memperbaiki pintu utama, menoleh. Jangan mulai drama, Ruth. Kerja aja. Nanti sore kita dapat bayaran. Namun, Rudy tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam rumah. Sesekali, ia merasa ada bayangan putih bergerak di sudut matanya. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Mereka mulai membongkar beberapa bagian rumah yang sudah rusak. Saat Pak Sardi hendak mengambil palu yang diletakkan di meja, benda itu menghilang. Siapa yang ambil palu gue? Tanya Pak Sardi. Jono yang sedang memasang paku menyangkal. Gak ada yang ambil, Pak. Mungkin jatuh. Namun, ketika mereka mencari ke sekeliling, palu itu tiba-tiba sudah ada di sudut ruangan yang tidak mungkin mereka letakkan sebelumnya. Mereka saling bertatapan, mencoba mengabaikan kejadian aneh ini. Tarman yang dikenal pendiam akhirnya membuka suara. Bisa jadi ada yang gak suka kita ada di sini. Pak Sardi menghela napas. Udahlah, jangan bikin suasana makin aneh. Kita kerja aja. Namun, kejadian aneh berikutnya lebih sulit untuk diabaikan. Saat tengah hari, Rudy yang sedang memotong kayu di ruang tengah melihat sesuatu di ujung lorong rumah. Sebuah bayangan putih bergerak cepat menuju salah satu kamar. Jono, lo lihat nggak? Bisik Rudy dengan suara gemetar. Jono menoleh dengan kening berkerut. Lihat apa? Itu. Di lorong. Kayak ada bayangan putih masuk ke kamar. Jono mendengus. Lo kecapean, Ruth. Jangan banyak mikir. Rudy mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun, ketakutannya semakin menjadi ketika ia mendengar suara berbisik dari kamar tersebut. Dengan jantung berdegup kencang, ia memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali bekerja. Saat malam tiba, mereka duduk di ruang tamu untuk beristirahat. Obrolan mereka terputus ketika suara tangisan lirih terdengar dari halaman belakang. Pak Sardi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Tangisan itu terdengar semakin jelas, seperti suara perempuan yang menangis terseduh-seduh. Tarman berbisik. Itu suara apa, Pak? Pak Sardi menelan ludah. Kita pura-pura nggak dengar aja. Jangan ada yang ke belakang. Namun, Rudy yang penasaran perlahan melangkah menuju jendela yang mengarah ke halaman belakang. Saat ia mengintip, napasnya tercekat. Di bawah pohon besar, berdiri sesosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang kotor dan lusuh. Wajahnya tertutup rambut, dan tubuhnya bergetar seiring tangisannya. Rudy mundur dengan wajah pucat. Ada yang berdiri di bawah pohon. Pak Sardi langsung menariknya menjauh dari jendela. Jangan lihat, kita nggak boleh ganggu mereka.
Suara tangisan itu semakin lama semakin keras. Lalu, tiba-tiba, hening. Tidak ada suara apapun. Mereka saling bertatapan. Napas mereka tersengal. Malam itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka hanya bisa mencoba tidur dengan harapan tidak ada gangguan lain sampai pagi. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini baru awal dari teror yang akan semakin mengerikan. Pagi itu, mereka memulai pekerjaan dengan sedikit ragu. Kejadian malam sebelumnya masih membekas di benak mereka. Meskipun mereka mencoba untuk mengabaikannya, rasa takut tetap menyelimuti hati masing-masing. Namun, pekerjaan harus terus berjalan, dan mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Saat membongkar salah satu kamar yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh, Pak Sardi mengangkat selembar kain yang kotor dan berbau aneh dari sudut ruangan. Saat dibentangkan, semua orang terdiam. "Ini, kain kafan." Suara Pak Sardi bergetar. Jono melangkah mundur. "Jangan-jangan ini bekas orang yang sudah meninggal." Rudi menelan ludah. "Pak, ini nggak benar. Kita harus keluar dari sini." Pak Sardi menatap kain kafan itu dengan wajah tegang. Lalu dengan hati-hati meletakkannya kembali. "Jangan diutak-atik. Kita nggak tahu ini punya siapa. Lanjut kerja aja." Meskipun mereka mencoba mengabaikan penemuan tersebut, suasana semakin terasa menekan. Setiap suara kecil yang terdengar di dalam rumah membuat mereka tersentak. Saat malam tiba, mereka duduk di ruang tamu, mencoba bersikap tenang meskipun hati mereka gelisah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan di lantai kayu, diikuti suara bum, 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 seolah-olah ada sesuatu yang melompat-lompat di dalam rumah. Jono menegang. "Dengar enggak?" Rudi mengangguk. Wajahnya pucat. Ada sesuatu yang datang ke sini." Pak Sardi mencoba menenangkan mereka. "Jangan panik. Jangan ada yang bergerak." Namun, ketika mereka menoleh ke arah lorong, mereka melihatnya. Sosok pocong dengan kain kafan kotor yang melilit tubuhnya, melompat-lompat perlahan mendekati mereka. Mata yang kosong dan hitam itu menatap lurus ke arah mereka. Tarman berbisik dengan suara gemetar. "Astaga, dia di sini." Ketakutan semakin menjadi saat pocong itu berhenti di depan mereka. Rudi yang sejak tadi menahan napas, tiba-tiba merasa sesak. Dan dalam hitungan detik, pocong itu melompat mendekat. Rudi menjerit. "Ah!" Tiba-tiba, wajah pucat dari pocong itu sudah berada tepat di depan wajahnya. Bau busuk menusuk hidungnya. Rudi merasakan tubuhnya melemas, kepalanya berputar, dan pandangannya mengabur. Pak Sardi segera menariknya ke belakang sebelum Rudi benar-benar jatuh pingsan. "Tenang, Rud, tenang." Jono, dengan sisa keberaniannya, mengambil senter dan mengarahkannya ke pocong tersebut. Namun, saat cahaya mengenai tubuhnya, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Seakan-akan tidak pernah ada di sana. Setelah kejadian itu, mereka semua terdiam dalam ketakutan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Tarman akhirnya bersuara. "Gue rasa kita nggak boleh lanjutin ini. Ini udah nggak masuk akal." Pak Sardi menghela napas panjang. "Kita udah mulai. Kita selesaikan. Kalau kita pergi sekarang, mungkin kita malah lebih kena ganggu." Jono mengangguk dengan ragu. "Tapi kalau besok kejadian lagi gimana?" Pak Sardi menatap mereka satu persatu. "Kalau ada yang gak kuat, boleh pergi. Tapi gue tetap di sini." Mereka semua terdiam, lalu mengangguk pelan. Dengan ketakutan yang masih tersisa, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan pekerjaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan semakin mengerikan. Pagi itu, Jono dan Tarman ditugaskan untuk bekerja di bagian belakang rumah. Mereka harus membersihkan area sekitar agar rumah bisa direnovasi dengan lebih baik. Halaman belakang rumah ini lebih menyeramkan dibandingkan bagian depan. Rumput liar tumbuh tinggi, pohon besar menjulang dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, dan suasana terasa lebih dingin meskipun matahari bersinar terik.
Saat mereka mulai mencabut rumput dan membersihkan tanah, tiba-tiba Tarman mencium sesuatu yang aneh. "John, lo nyium bau nggak enak nggak?" tanya Tarman, mengernyitkan hidungnya. Jono berhenti bekerja sejenak dan menghirup udara sekitar. Seketika, aroma bunga melati yang sangat kuat menusuk hidungnya. Ia menelan ludah. "Iya, gue nyium. Bau ini nggak wajar. Tah, biasanya bau melati gini. Katanya pertanda ada yang nggak beres." Tarman langsung merinding. Ia melirik pohon besar di sudut halaman. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari atas sana. Suasana semakin aneh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang dan daun-daun kering beterbangan. Jono dan Tarman saling pandang dengan ekspresi waspada. Tiba-tiba, terdengar suara tawa lirih, seperti suara perempuan yang sedang tertawa kecil. Suara itu perlahan semakin keras dan menggema di telinga mereka. "Hehehe." Jantung Tarman berdegup kencang. Ia mencoba melihat ke sekeliling, mencari sumber suara tersebut. Hingga akhirnya, matanya tertuju ke atas pohon. Di antara ranting-ranting yang bergoyang, terlihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang tergerai berantakan. Wajahnya pucat dengan mata hitam yang dalam. Bibirnya menyeringai lebar, menampakkan gigi tajam yang mengerikan. Kuntilanak itu menatap mereka, lalu tertawa lebih keras. "Hahaha." Jono tersentak mundur, hampir jatuh ke tanah. "Tarman, lari!" Tarman tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, kakinya terasa berat. Matanya membelalak saat melihat kuntilanak itu mulai melayang turun dari pohon, mendekat ke arah mereka. Jono menarik tangan Tarman dengan paksa, membuatnya tersadar dari ketakutannya. Mereka berdua berlari secepat mungkin ke dalam rumah. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu belakang, Jono tanpa sengaja menoleh ke belakang. Saat itulah ia melihat wajah kuntilanak itu lebih jelas. Wajahnya penuh luka, kulitnya robek di beberapa bagian, dan matanya kosong tanpa bola mata. Namun, yang paling mengerikan adalah senyum lebarnya yang seakan melebar sampai ke telinga. Jono berteriak ketakutan dan langsung menerjang pintu belakang rumah. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam, membanting pintu dan menguncinya. Namun, suara tawa itu masih terdengar. Seakan-akan kuntilanak itu masih mengawasi mereka dari luar. Hehehe. Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Jono dan Tarman menceritakan apa yang mereka alami di belakang rumah. Wajah mereka masih pucat dan tangan mereka gemetar. "Gue nggak bohong, Pak Sardi. Dia ada di pohon belakang, ketawa kayak orang gila," kata Jono dengan napas tersengal. Pak Sardi menghela napas berat. "Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Kalau kita panik, justru mereka semakin kuat." Meskipun Pak Sardi mencoba menenangkan mereka, suasana tetap mencekam. Malam itu, mereka tidur lebih awal, berharap bisa beristirahat dengan tenang. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Tengah malam, suara ketukan terdengar dari dinding kamar mereka. "Tok, tok, tok." Suara itu berpindah-pindah, dari dinding ke jendela, lalu ke pintu kamar mereka. Seakan-akan sesuatu sedang mengelilingi mereka. Jono menahan napas, berusaha untuk tidak bergerak. Rudi yang tidur di sampingnya menggigit bibir, menahan ketakutan. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Mereka pikir semuanya sudah selesai, hingga terdengar bisikan dari luar jendela. "Hehehe." Rudi langsung menarik selimutnya menutupi tubuhnya, sementara Jono hanya bisa berdoa dalam hati. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka, penuh dengan teror yang tidak berkesudahan. Setelah kejadian mengerikan dengan kuntilanak di pohon belakang, mereka semua semakin waspada. Namun, gangguan di rumah itu tampaknya belum selesai. Malam berikutnya, mereka mengalami sesuatu yang lebih menyeramkan. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jono, Rudi, Tarman, dan Pak Sardi memilih untuk tidur di satu ruangan yang sama, berusaha menghindari gangguan aneh yang sudah sering mereka alami. Namun,
Sekitar pukul 2 dini hari, Jono terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang berat dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan di sekitar halaman. Du, du, du. Jono menahan napas. Ia melirik ke arah Rudy yang juga terbangun dan menatapnya dengan mata ketakutan. "Lo denger itu, John?" bisik Rudy. Jono hanya mengangguk. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. Mereka semua terdiam, tidak berani bergerak. Perlahan, Pak Sardi meraih senter dan berjalan menuju jendela, berusaha melihat apa yang ada di luar. Saat ia mengintip dari celah jendela, matanya membelalak. Di bawah sinar rembulan, tampak sesosok makhluk besar berdiri di depan rumah. Tubuhnya hitam pekat, dengan mata merah menyala. Posturnya tinggi, lebih dari 2 meter, dan dadanya naik turun seperti sedang menghirup udara dengan berat. "Astaga, itu genderuwo!" bisik Pak Sardi dengan suara gemetar. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan seluruh rumah. Kemudian, ia mulai berjalan mengelilingi bangunan, menyeret sesuatu yang terdengar seperti rantai besi di tanah. Mereka yang ada di dalam rumah semakin ketakutan. Rudy menggenggam tangannya erat, sementara Tarman mulai membaca doa dengan suara pelan. Lalu, tanpa peringatan, jendela rumah bergetar keras, seakan sesuatu mencoba masuk. Pintu pun ikut bergerak, seakan ada yang mencoba mendorongnya dari luar. Pak Sardi segera mengambil garam yang sebelumnya sudah mereka siapkan dan menaburkannya di sekitar pintu dan jendela. "Jangan buka pintu. Jangan ada yang lihat langsung ke matanya," katanya tegas. Suara geraman itu semakin keras, diikuti dengan suara cakaran pada dinding rumah. Mereka semua menutup mata, berusaha bertahan dari gangguan tersebut. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, akhirnya suara itu menghilang. Saat fajar mulai menyingsing, mereka memberanikan diri keluar dari rumah untuk melihat keadaan. Yang mereka temukan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tanah di sekitar rumah penuh dengan jejak kaki besar dan dalam. Beberapa batang pohon di halaman belakang tercakar, seakan sesuatu dengan kuku tajam telah menggaruknya dengan kasar. Pak Sardi menghela napas. "Ini makin gak beres. Kita harus cari tahu lebih lanjut tentang rumah ini." Jono mengangguk. "Kita nggak bisa terus-terusan diganggu kayak gini." Namun, mereka tidak tahu bahwa teror yang lebih besar masih menanti. Setelah gangguan mengerikan dari genderuwo, mereka menyadari bahwa mereka harus mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah ini. Jika tidak, mereka mungkin akan terus dihantui oleh makhluk-makhluk yang semakin ganas. Pagi itu, mereka memutuskan untuk menemui Pak Darno, kepala desa yang sudah lama tinggal di daerah itu. Mereka berharap bisa mendapatkan jawaban tentang asal-usul rumah yang sedang mereka renovasi. Pak Darno menatap mereka dengan raut serius saat mendengar cerita mereka. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. "Kalian tahu nggak? Rumah itu sudah kosong lebih dari 5 tahun. Pemiliknya, Pak Rahmat, meninggal secara misterius." Mereka semua saling berpandangan. "Tunggu, Pak Rahmat?" tanya Jono. "Tapi dia yang nyuruh kita buat renovasi rumahnya." Pak Darno menatap mereka dengan tajam. "Itu nggak mungkin. Pak Rahmat sudah meninggal 5 tahun lalu. Dan sampai sekarang, nggak ada satupun keluarganya yang datang ke rumah itu." Jantung mereka berdegup kencang. Jika Pak Rahmat sudah meninggal, lalu siapa yang meminta mereka untuk merenovasi rumah tersebut? Mereka memutuskan untuk pergi ke pemakaman desa, tempat di mana Pak Rahmat dimakamkan. Saat mereka sampai, mereka menemukan makamnya masih utuh, dengan nisan yang bertuliskan tahun wafatnya, 2018. Rudy bergidik. "Berarti selama ini, kita bekerja atas permintaan orang mati." Pak Sardi menelan ludah. Mungkin ini sebabnya rumah itu penuh dengan gangguan. Arwah Pak Rahmat mungkin masih gentayangan. Mereka menatap nisan itu dalam diam. Pertanyaan besar kini menggantung di benak mereka. Kenapa arwah Pak Rahmat tidak bisa pergi dengan tenang? Dan apa hubungannya dengan makhluk-makhluk yang menghantui rumah itu? Setelah kembali ke rumah,
Mereka berbincang dengan beberapa warga yang tinggal di sekitar area tersebut. Seorang wanita tua bernama Bu Sumini akhirnya membuka cerita yang selama ini tidak banyak diketahui orang. Pak Rahmat dulunya adalah orang kaya, tapi dia pelit dan serakah. Dia sering memperkerjakan orang dengan upah kecil dan bahkan pernah berselisih dengan beberapa orang yang akhirnya meninggal dengan cara mengenaskan. Ada yang bilang, arwah mereka masih gentayangan di rumah itu mencari keadilan. Jono mengusap wajahnya. Jadi semua makhluk yang kita lihat, mungkin bukan cuma sekadar hantu liar? Mungkin mereka dulunya korban Pak Rahmat. Bu Sumini mengangguk pelan. Mereka semua memiliki dendam. Dan mungkin, mereka juga ingin sesuatu dari kalian. Dengan semua informasi yang mereka dapatkan, mereka mulai memahami bahwa mereka tidak hanya sedang merenovasi rumah kosong, tetapi juga menggali kembali sejarah kelam yang seharusnya dibiarkan tertutup. Malam itu, sebelum tidur, Pak Sardi berkata, "Kita harus segera menyelesaikan pekerjaan ini dan pergi dari sini. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan selamat." Namun, mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya, teror yang lebih besar akan menanti mereka. Setelah mengetahui bahwa mereka bekerja atas permintaan seseorang yang sudah meninggal dan bahwa rumah itu menyimpan banyak kisah kelam, mereka menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya menghadapi gangguan hantu biasa, tetapi juga kemarahan arwah-arwah yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, mereka semua memilih untuk tetap terjaga. Tidak ada yang berani tidur. Rudi dan Jono duduk di sudut ruangan sambil menggenggam kayu sebagai senjata. Sementara Pak Sardi dan Tarman membaca doa tanpa henti. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun di luar rumah berdesir dengan suara gemerisik yang aneh. Sesekali terdengar bunyi gesekan di dinding, seolah sesuatu sedang mengawasi mereka dari luar. Kemudian, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara ketukan terdengar di pintu depan. Toh, toh. Toh, tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya saling berpandangan dengan wajah pucat. Namun, suara ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Pintu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang memaksa masuk. Rudi menahan napas, tubuhnya gemetar. Kita nggak boleh buka pintunya. Kita harus bertahan. Tiba-tiba, lampu dalam rumah berkedip-kedip dan suara tawa perempuan menggema di seluruh ruangan. Tarman yang duduk di dekat jendela tiba-tiba tersentak. Astaga! Lihat di luar! Mereka semua berlari ke arah jendela dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di halaman rumah, terlihat beberapa sosok berdiri di bawah cahaya rembulan. Ada seorang pocong dengan kain kafan kotor yang melilit tubuhnya, kuntilanak dengan rambut panjang berantakan dan wajah mengerikan, serta sesosok genderuwo raksasa yang berdiri di sudut halaman, matanya bersinar merah menyala. Sosok pocong itu melompat-lompat perlahan mendekati rumah, sementara kuntilanak tertawa melengking hingga telinga mereka terasa sakit. Pak Sardi gemetar. Mereka semakin banyak. Kita harus melakukan sesuatu. Jono menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Namun sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba suara langkah kaki bergema dari dalam rumah. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan di lorong menuju ke ruangan mereka. Siapa itu? Teriak Rudi panik. Langkah kaki itu semakin dekat, dan tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di depan pintu ruangan mereka. Sosok itu tampak samar, berpakaian seperti pria tua dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Matanya kosong, suaranya bergema ketika berbicara. "Pergilah, ini bukan tempat kalian," katanya dengan suara berat. Mereka semua membeku. Jono memberanikan diri bertanya, "Pak Rahmat?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi seakan mengangguk perlahan. Tiba-tiba, dari balik sosok tersebut, muncul wajah-wajah lain, arwah-arwah yang selama ini menghantui rumah itu. "Kami terjebak di sini. Kami tidak bisa pergi. Kami ingin keadilan." Suara-suara itu bergema dalam kegelapan. Pak Sardi mengerti. Kita harus mendoakan mereka. Kita harus melakukan sesuatu agar mereka bisa pergi dengan tenang.
Mereka semua segera berdoa bersama, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Semakin mereka berdoa, semakin ruangan terasa bergetar. Hantu-hantu di luar rumah mulai melolong kesakitan, dan sosok-sosok yang ada di dalam perlahan menghilang. Lalu, dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka keluar dari rumah dengan napas lega. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Tidak ada lagi makhluk-makhluk mengerikan. Rumah itu kini terasa hening, seperti akhirnya bisa beristirahat. Pak Sardi menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Mungkin sekarang mereka sudah bisa pergi dengan tenang. Mereka semua mengangguk. Dengan perasaan campur aduk, mereka meninggalkan rumah angker itu untuk selamanya, bersumpah untuk tidak pernah kembali lagi. Namun, ketika mereka berjalan menjauh, angin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang hampir tidak terdengar. Terima kasih. Mereka semua terdiam sejenak, sebelum akhirnya mempercepat langkah mereka, meninggalkan kenangan menyeramkan itu di belakang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.